Hello Breaker, di episode sebelumnya kita udah mempersiapkan pembuatan mold ya. Linknya ada di deskripsi. Sekarang kita akan membuat silikon mold. Ya, pertama saya akan mencampur dalam ukuran kecil dulu. Di sini saya cuma pakai sekitar 5 mg, sekitar 5 gram. Kemudian akan saya tuangkan di atas mold lilin mainan dan part yang sudah disiapkan tadi. Nah, saya cuma butuh sedikit untuk bagian ini. Kemudian kita ratakan menggunakan kuas ya. Kita ratakan agar semua bagian tertutupi, semua celah-celah tertutupi. Jadi fungsinya menguas ini untuk meyakinkan semua bagian tertutupi dengan baik ya. Ini biasa saya sebut first layer ya, layer pertama. Karena biasanya udah terjebak itu pertama di sini. Oke, kuas yang udah bisa dibersihkan pakai thinner. Jadi bisa dipakai lagi, kalau enggak nanti jadi kayak karet semua. Oke, kita akan biarkan sekitar 2 jam. Sebelum itu saya akan tembak dengan angin dulu untuk memecahkan air bubble yang udah kelihatan, biar moldnya semakin mantap ya. Jangan sampai di permukaan ada air bubble kalau bisa, karena kita nggak pakai pressure ataupun vacuum chamber, jadi manual ini penting ya. Kita tunggu 2 jam. Kita tunggu sampai silikon tadi taki ya, istilahnya itu dia lengket tapi tidak terlalu cair, udah mulai kental ya. Ya, baru di sini kita buat adukan yang jumlahnya agak banyak. Saya di sini lebih memilih mengaduk sedikit demi sedikit dulu. Jadi kalau kurang nanti saya tambah, kalau kurang saya tambah, ketimbang bikin sekali banyak. Tapi resiko ketika penuangan belum selesai udah mulai mengental, resiko terlalu banyak. Jadi saya sedikit. Nah, di sini saya menggunakan bahan filler, bahan penambah, yaitu silikon sendiri yang udah jadi, udah direcycle, dihancurkan untuk menambah volume dari silikon yang udah ada. Tambahin katalis, ingat takarannya bisa dari 2-3%, tergantung kebutuhan kalian dan kondisi ya. Aduk merata bagian tepi-tepi, pinggir-pinggir, bagian dasarnya, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kemudian kita tuang ke atas mold yang tadi. Ini disebut second layer. Kalau moldnya tipis ya ini udah cukup sih. Biasa second layer saya cuma 2 layer gini aja. Untuk layer-layer lanjutannya nanti bikin video selanjutnya ya. Oke, kita tuang ke satu sisi aja, biarin dia mengalir sendiri. Kalau misalnya agak susah, kita bantu mengalirkan dengan dimiringkan aja gini, nanti dia mengalir sendiri mengikuti gravitasi. Oke, nah ini kelihatan kan baru setengah, berarti kita butuh lagi. Nah, saya akan ngaduk lagi. Nungguin ya. Gue lupa motong bagian ini, slow lah ya. Oke, ini dia. Nah, ingat ya, gunakan timbangan digital. Nah, itu biar kerjaan kita presisi, jadi kita juga enak kerjanya. Oke, ini sih, ini kalau nggak salah saya pakai sekitar 25 graman. Nah, kita tambah lagi bahan filler biar banyak, jadi biar silikonnya lebih hemat ya. Nah, tambahin lagi katalis 2-3%. Dan di botolnya habis ya, di botol tetes saya habis, terpaksa saya pakai dari botol gede langsung.
Dan botol gedenya itu masih dibungkus plastik lagi, aduh. Oke, agak kelebihan tapi nggak apa-apa, masih dalam batas toleransi waktu kerja saya. Oke, kita aduk terus. Oke, tuangkan perlahan, ingat di satu sisi aja, biarin dia mengalir sendiri, karena kalau kita ayun ke kanan ke kiri biasanya nanti suka ada udara yang terjebak dalam ukuran besar. Kalau dia ngalir itu lebih kecil kemungkinannya. Oke, saya akan ngisi botol tetes saya dulu biar gampang kerjanya. Nah, di sini kelihatan moldnya masih butuh sedikit lagi tambahan. Ya, kalau saya ngaduk lagi. Nah, karena cuma butuh sedikit, saya memutuskan di sini menambah jumlah fillernya. Karena cuma istilahnya nambel doang, dan kondisi layer di bawahnya masih encer, jadi walaupun nanti fillernya banyak dan jadi kental silikonnya, karena layer bawahnya masih encer, jadi dia adaptasinya gampang. Kalau di atas permukaan yang keras, saya nggak nyaranin dengan filler yang banyak kayak gini, karena dia bahkan bergelombang jadinya nanti, kecuali memang dibutuhkan seperti itu untuk beberapa tipe mold. Nanti kita bahas di episode lanjutan aja ya. Oke. Saya aduk-aduk dikit biar tercampur antara silikon yang kental banget dengan yang enggak. Oke, kita tunggu 8 jam. Nah, ini moldnya udah keras ya, udah nggak lengket. Soalnya kita bongkar. Nah, perlahan-lahan aja, gampang. Nah, karena lilin mainannya ini kita belah, hati-hati biar nggak mengenai partnya. Nah, bagian-bagian ini kita trimming, biar nggak mengganggu prosesnya nanti. Nah, ini jangan dibuang ya, yang seperti ini. Ini bisa kita kumpulin, terus kita blender, hancurin untuk jadi filler seperti tadi. Oke, kita bersihin yang tipis-tipis pakai tangan. Nah, kita kletek pelan-pelan lilinnya, tuh ya, kelihatan ya. Ini dikumpulin lagi. Saatnya mold satu lagi. Kita ulangi prosesnya, lepasi dindingnya pelan-pelan aja ya, biasa agak lengket tapi nggak terlalu lengket. Dibelah lagi. Oke, nah, baru kita kletek lagi pelan-pelan, kita trim lagi. Biar moldnya rapi. Oke, nah, itu kletek. Nah, tuh kelihatan bentuk partnya. Nah, di sini ada sisa sisa lilin yang tertempel. Itu karena memang dipres banget jadi lengket. Nah, harus kita bersihkan. Kita harus menghindari untuk membongkar partnya selagi bisa, untuk menghindari part yang bergeser atau miss sehingga menjadi mold yang berubah bentuk ya. Jadi kalau bisa partnya harus ditahan di tempat semula selagi kita membersihkan lilin mainan. Nah, kita harus bersihin sebersih-bersihnya, dan juga kira-kira kalau ada silikon yang merembes harus kita bersihkan, jadi nanti moldnya bagus. Baru kecil seperti ini biasanya lebih sulit karena dimensinya yang kecil. Ini ya, oke, kita skip. Ini adalah mold yang udah dibersihkan. Oke, saatnya kita menggunakan mold release mirror glass ini untuk dinding-dindingnya, supaya nanti dindingnya tuh nggak lengket dengan moldnya ya. Ini perawatan alat juga sih hitungannya ya, kita oles-oles aja, bersih-bersihin tipis pakai tisu
setelah itu tuh ya, diolesin aja tipis-tipis pakai tisu ya, biar nanti nyopotnya gampang. Sudah semua, saatnya silikonnya yang kita beri mold release. Saya pakai kuas di sini ya. Mold release ini banyak tipenya, ada yang model semprot, ada yang model wax kayak saya, ada juga yang pakai vaselin untuk pengganti mold release ini, ada yang pakai mentega. Cuman itu semua tergantung pribadi ya, mau pakai yang mana terserah. Kalau saya kebetulan udah punya ini ya, saya pakainya ini. Di tepi partnya juga moldnya juga diberi ya, jadi nanti kalau misalkan ada silikon yang bleber itu gampang untuk ngelepasinnya ya. Kita kuasin ke seluruh permukaan, ke sela-selanya. Kita bersihin lagi. Di sini saya pakai sikat gigi untuk meratakannya. Jadi saya tuh pengennya lapisan tipis aja, nggak terlalu tebal. Nah, diratain gini aja. Nah, diperhatiin biasanya ada sisa-sisa di partnya. Nah, ini harus dibersihkan supaya partnya mulus. Soalnya lapisan lilin itu biasanya kelihatan kalau nanti udah di recast, dia juga ikut terbentuk. Nah, di sela-sela partnya juga biasanya ada sisa lilin yang terselip. Nah, kita bersihkan bisa pakai pinset gini ya. Ini gunanya untuk menipiskan lagi lapisan wax yang ada di permukaan part, jadi lebih rata, jangan terlalu beralur bekas kuas ataupun sikat tadi. Hanya di permukaan part ya, kalau yang di lain ini biarin aja nggak apa-apa. Bersihin. Oke, sekarang udah siap untuk masuk proses kedua. Saatnya kita pasang lagi pembatasnya. Pasang dengan rapat. Yang pastiin tidak ada celah antara mold dengan pembatas, tapi juga tidak menekan terlalu kuat, nanti partnya bisa bending. Nah, silikonnya bending hingga hasil moldnya berubah bentuk ya. Nah, di sini saya minta maaf ya, video bagian untuk pengecoran keduanya saya tidak ada karena kebetulan HP saya mati dan saya nggak sadar kan pas itu kerja, jadi sudah lompat ke sini aja. Tapi prosesnya sama aja kayak yang pertama. Nah, ini adalah hasil silikonnya yang udah jadi. Oke, video ini bersambung lagi ke part 3. Di part 3 kita akan casting menggunakan resin. Jadi, see you. Bye.